Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Muranis? Ya, Bang. Baik ya. Ah, Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Bang. Alhamdulillah sehat Ketua. Apa kabar Pak Said? Sehat? Dan ini kita setiap ada kesempatan kita buat obrolan malam bersama teman-teman Center for Asia Social Studies. Kita juga ada versi YouTube-nya nanti supaya mungkin ada hal-hal yang baik kita share sama-sama. Yang nggak sempat nonton nanti bisa via YouTube. Kita mulai aja Bang ah. Mungkin karena ada udah waktunya juga nanti mungkin teman-teman kepengen istirahat setelah acara mungkin sambil santai ya, obrolan santai ini. Ya, Boleh ya Bang siap. bantu ininya juga ke teman-teman di Aceh dan Papua. Nah, udah mulai ya. Nah, tahu nanti teman-teman Oke. Aceh dan Papua ada yang tertarik untuk join. Baik, kita mulai saja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan pada malam ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dan sharing dalam acara obrolan malam yang disiarkan oleh Center for Agenda Social Studies. Dan ini juga ada versi YouTube, ya, nanti mungkin bisa dilihat juga di YouTube bagi yang mungkin waktunya tidak sempat. Selanjutnya, tidak henti-hentinya selawat dan salam kita sampaikan ke penghulu alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Waalaikumsalam. memberi kita keteladanan, ilmu pengetahuan dan juga contoh yang baik membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan peradaban. Dan tentunya pada malam ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama ngobrol di acara Center for Aceh dan Social Studies. Adapun pada tema ini sesuai dengan urutan yang sudah kita sepakati, walaupun sebenarnya harusnya setiap malam, tapi karena satu dua hal, mungkin banyak hal-hal yang kadang kita tidak melaksanakannya karena satu dua hal pastinya, tapi kita akan menyempatkan untuk men-share recording kita dalam bentuk video YouTube. Baik, izinkan saya mewakili teman-teman dari Center for Aceh dan Social Studies untuk sedikit sharing tentang hal yang berkaitan dengan reformasi pertanahan dan juga sektor pertanian di Afrika Selatan. Jadi ini sebenarnya semacam review dari kegiatan short course pada tahun 2018 dan lebih fokusnya tentang sektor pertanian di Afrika Selatan. Mungkin bagi kita semua kita pasti mengenal Afrika itu daerah yang tandus mungkin dalam pikiran kita. Itu memang benar adanya, namun yang membuat saya pribadi terkejut ternyata di sana juga sangat subur tanahnya dan pertaniannya sangat bagus. Artinya mereka juga memiliki lahan-lahan pertanian yang sangat menarik. Mungkin nanti dalam diskusi ini akan saya sharing beberapa foto dan cerita bagaimana lahan pertanian dan sektor pertanian di Afrika Selatan. Sebelum kita lanjut diskusi kita, mungkin ini sekedar review sedikit. Afrika Selatan itu terletak di benua Afrika, di paling ujung ya, paling ujung benua Afrika, paling bawah ya, ke selatan. Dan kalau kita lihat di peta dunia, ini Indonesia, Aceh ya. Nah, kalau kita lihat jaraknya juga tidak terlalu jauh dengan Afrika, tapi ya jauh juga ya. Jadi dari area Indonesia ini kita melewati India sebagainya ya. Kemudian apa namanya Pakistan ya. Nah sebagainya dan
Kalau perjalanan transitnya di Dubai ya. Dubai kemudian ke kota Johannesburg. Itu perjalanannya kalau dari Jakarta, seingat saya kurang lebih sekitar 19 jam dari Jakarta ke kota Johannesburg, Afrika Selatan. Transit di Dubai. Jadi sedikit tentang Afrika Selatan. Jadi kita di benua Asia ke benua Afrika, transit di Timur Tengah ataupun di negara Arab ya. Mungkin sedikit pendahuluan juga sebelum kita membahas sektor pertanian. Mungkin orang mengingat ataupun banyak dari kita mengingat Afrika Selatan itu dengan sosok yang bernama Nelson Mandela. Ini foto Nelson Mandela dan di bawahnya ini rumah Nelson Mandela ya, rumahnya ya sangat sederhana dan saya berkesempatan untuk melihat langsung rumah dari seorang tokoh besar di Afrika Selatan. Kenapa Nelson Mandela itu sangat identik dengan Afrika Selatan? Itu ada sebabnya. Setidaknya ada 3 hal ya. Kenapa Nelson Mandela itu menjadi pahlawan bagi Afrika Selatan. Nelson Mandela itu merupakan seorang pahlawan yang melawan politik apartheid ya. Politik apartheid itu politik yang memisahkan antara kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Jadi Afrika Selatan itu sebelum Nelson Mandela itu di pemerintahnya orang kulit putih yang pada dasarnya merupakan minoritas. Jadi mungkin sekitar 20% orang kulit putih, 80% orang kulit hitam. Tapi dengan adanya politik apartheid itu orang kulit hitam uh, menjadi orang yang termarginalkan ataupun yang di bawah ya. Jadi di dalam pemerintahan praktis orang kulit putih menjadi presiden, perdana menteri dan sebagainya. Sedangkan orang kulit hitam tidak boleh bersekolah, tidak boleh memiliki tanah, tidak boleh menjabat pemerintah dan sebagainya. Itu terjadi di Afrika Selatan. Dan itu ditentang oleh Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela itu merupakan seorang anak kepala suku yang menantang berlakunya politik apartheid di negaranya karena dia menganggap bahwa tidak adil bagaimana orang kulit hitam itu diberlakukan tidak setara dengan orang kulit putih dan dia dalam perjuangannya itu dipenjara sampai dengan 28 tahun dalam penjara dan yang menariknya ketika dia bebas dan terpilih menjadi presiden dia bilang mari kita melakukan rekonsiliasi nasional, kita maafkan orang kulit putih yang sudah berlaku tidak adil kepada kita dan kita jangan berlaku sama. Jadi istilahnya Nelson Mandela itu merupakan presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan dan orang yang pertama kali menggagas rekonsiliasi nasional. Artinya mari kita maafkan masa lalu, mari kita maju ke masa depan. Jadi bisa dibayangkan kalau seorang Nelson Mandela itu ketika jadi presiden, mari kita balas dendam ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nelson Mandela. Artinya orang kulit putih adalah orang minoritas ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya dia balas dendam ya, pasti akan terjadi perubahan darah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Nelson Mandela juga sangat apa namanya? Sangat memperjuangkan persamaan hak kesetaraan hak antar ras ya. Jadi dia menyuarakan berbagai isu-isu internasional juga ya. Artinya semua bangsa itu harus sama ya. Jadi tidak ada istilahnya mendominasi dan sebagainya. Jadi itu juga penting untuk kita lihat bagaimana sosok dari Nelson Mandela. Dan menariknya lagi Nelson Mandela ini menurut yang saya baca-baca juga sering memakai batik dalam event-event internasional. Jadi dia sangat terinspirasi mungkin dari perjuangan-perjuangan orang Indonesia. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan pencetus dari konferensi Asia Afrika yang dimana salah satu butir kesepakatannya adalah kemerdekaan di negara Asia dan juga di Afrika. Jadi Desa Mulia ini dalam berbagai acara-acara formal kenegaraan sering menggunakan baju batik. Ya, jadi ini juga menarik ya bagaimana seorang presiden di negara lain memperkenalkan budaya ataupun pakaian nasional kita baju batik dan ini tentunya terinspirasi dari perjuangan Indonesia terutama dalam hal perjuangan Asia Afrika. Jadi ini sebagai pendahuluan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga
Nelson Mandela ini juga seorang yang sangat, menurut saya sangat sangat berhati besar ya. Kalau istilahnya sudah mendapat pencerahan dan makna kehidupan. Nah, jadi tidak lagi melihat bahwa hukuman penjara 28 tahun itu merupakan hal yang berat bagi dia, tapi lebih kepada ya itu perjuangan yang harus dia jalani sehingga Afrika Selatan menjadi bangsa yang merdeka, setara, dan masyarakatnya dapat hidup rukun harmonis dan tidak istilahnya melakukan balas dendam atau hal-hal yang sifatnya kekerasan. Jadi istilahnya ketika kita sudah mendapatkan pencerahan makna kehidupan, jadi kita itu sudah menjalani hidup itu dengan tenang, dengan penuh tujuan dan mungkin sudah tahu apa yang harus kita persiapkan dan sebagainya. Jadi itulah sosok Nelson Mandela, seorang pejuang kesetaraan hak antara kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan, bapak perdamaian dan juga presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan yang tentunya di sana sangat dominan orang kulit hitam. Namun sebelum Nelson Mandela, presiden Afrika Selatan merupakan kulit putih yang merupakan kelompok minoritas. Itu sedikit overview tentang Afrika Selatan dan overview tentang tokoh dari Nelson Mandela. Saya sendiri ketika berkunjung ke sana memang saya tulis di essay tulisan saya juga terinspirasi dari nilai-nilai perjuangan dan sosok Nelson Mandela. Artinya saya juga sangat mengagumi pemikiran-pemikirannya. Artinya bagaimana beliau bisa memaafkan orang yang telah berlaku tidak adil kepada beliau, tapi itu hati besar ya, 28 tahun di penjara dan beliau masih bisa menerima orang-orang yang pernah memenjarakannya dan sipir penjara yang dulunya menyiksa beliau diundang ke istana ketika beliau terpilih menjadi presiden. Jadi istilahnya benar-benar seorang yang berhati besar dan bisa melihat masa depan. Artinya tidak lagi mungkin masa lalu dan ini sosok yang sangat menginspirasi bagi perjuangan-perjuangan di dunia internasional. Artinya perjuangan bagaimana kita sebagai manusia tanpa melihat warna kulit harus memiliki kesetaraan. Artinya tidak bisa kita memandang orang lain rendah karena perbedaan kulit ataupun suku dan sebagainya. Ini sosok yang saya lihat dari seorang Nelson Mandela. Kemudian di Afrika Selatan juga saya melihat seperti Indonesia mungkin pasar-pasarnya juga menjual di 2018 ya. Pasar-pasar di sana juga menjual seperti jajanan-jajanan gorengan sebagainya itu teringat di Indonesia. Jadi di Afrika Selatan itu sama halnya seperti negara-negara berkembang lainnya, ya ya pasarnya seperti hampir mirip dengan pasar-pasar yang ada di Indonesia. Kemudian yang foto kedua itu foto pembangkit listrik tenaga uap PLTU ya, yang sudah ditinggalkan ya, jadi museum ya. Jadi di sana juga masalah listrik ya. Jadi saya tanya ke beberapa warga di sana, dulunya sering mati lampu ya, hidup mati lampu ya, mungkin jadi menjadi masalah di Afrika Selatan, masalah kecukupan energi. Jadi akhirnya uh, digunakan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Demi beberapa dekade kemudian ini ditinggalkan, artinya mereka beralih ke sumber energi lain. Itu yang saya lihat di Afrika Selatan, terutama di kota Johannesburg ya. Kemudian ada juga memorial mengenang perjuangan-perjuangan dari Nelson Mandela dan juga perjuangan untuk memperoleh kesetaraan hak antara kulit hitam dan kulit putih ya. Adapun perjuangan untuk menghapus politik apartheid ya. Ini politik apartheid ini politik untuk memisahkan ya, adanya pemisahan ya. Dia orang kulit hitam tidak boleh tinggal di permukiman kulit putih dan sebagainya. Itu politik yang memisah kelompok berdasarkan ras ya. Jadi sangat 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 tidak cocok untuk kita berlakukan ya, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan ya. Jadi manusia itu walaupun beda-beda warna kulit sebagainya juga memiliki nilai-nilai yang sama ya. Islam di Afrika Selatan ya. Ini ada sedikit salah ketik ya. Islam di Afrika Selatan ya. Ini masjid yang saya kunjungi ketika salat Jumat ya.
Jadi di sana tentunya Islam sudah sangat berkembang ya, dan paling terkenalnya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi menurut riwayat, Syekh Yusuf Al-Makassari ini adalah seorang ulama Indonesia asal Makassar yang dibuang oleh Belanda ke Cape Town, Afrika Selatan oleh Belanda. Jadi beliau juga salah satu penyebar agama Islam di Afrika Selatan. Walaupun jauh-jauh sebelumnya para pedagang Arab dan sebagainya sudah menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Jadi Afrika Selatan itu juga salah satu negara yang Islamnya tumbuh pesat, dan tentunya nilai-nilai Islam itu juga banyak dipelajari oleh pemimpin dari Afrika Selatan, maksudnya Nelson Mandela. Kita tahu bahwa kalau saya tidak salah dalam kisah Nabi Muhammad juga muazim ya, ataupun yang azan pertama itu dilakukan oleh Bilal ya. Dan ya ada yang bilang Bilal itu merupakan sahabat Nabi yang berasal dari Afrika ya. Di suara Bilal. Jadi yang azan pertama ya, kalau tidak salah. Jadi intinya Afrika Selatan itu sangat ini Islamnya, dan salah satu tokoh Indonesia yang menyebarkan agama Islam ialah Syekh Yusuf Al-Makassari, adalah seorang ulama yang dibuang oleh Belanda yang berasal dari Makassar. Di belakang saya itu ada masjid, bentuk masjidnya seperti masjid apa ya? Seperti masjid gaya masjid Tunisia ya, begitu ya. Di samping saya itu ada orang dari apa? Dari Pakistan. Pakistan, kemudian dari Bangladesh, dan satu yang lagi dari Afrika Selatan. Jadi ini foto saya ambil setelah sholat Jumat di Afrika Selatan. Jadi masjidnya di belakang, khutbahnya bahasa Afrika, nggak ngerti ya, ngerti ketika rukun khutbah ya. Tapi intinya Islam di Afrika Selatan ya. Saya lihat mesin-mesinnya pun sangat bagus, dibina dengan baik, dan saya sangat senang mendapat kesempatan untuk sholat Jumat di salah satu masjid di Afrika Selatan. Diskusi kita selanjutnya ke pengalaman yang saya dapatkan ketika berkunjung ke namanya Buhli Farmer Academy. Jadi ini merupakan sebuah akademi yang mengajarkan orang bertani, tapi tidak istilahnya tidak seperti orang masuk sekolah D3 ataupun masuk SMK. Ini lebih kepada kira-kira butuh apa para anak muda yang ingin bertani, di bidang apa keahliannya. Jadi istilahnya kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan ini lebih kepada anak muda apakah tamatan SMA, SD, SMP, SMA, tamatan kuliah yang ingin belajar pertanian. Jadi tidak ada batasan-batasan umur, dan mereka memang istilahnya siap untuk belajar praktek. Jadi istilahnya kalau ada anak muda ingin belajar bagaimana cara mengolah tanah, ya langsung diajarkan mengolah tanah. Jadi tidak melihat dia harus lulus SMA dulu baru ikut pelatihan. Tidak. Jadi lebih kepada program bagaimana anak muda itu bisa masuk di 3 pertanian atau seperti ini, tidak. Ini istilahnya kita masuk sekolah akademi, namanya Buhli Farmer Academy, akademi petani ya. Akademi untuk menjadi petani. Jadi kita bisa tamat SD, tamat SMA, tamat kuliah, tamat S2, tamat S3. Kalau kita ingin jadi petani ya kita mesti harus belajar secara tekniknya. Jadi ini teknik, istilahnya belajar cara bawa traktor. Ya. Diajari nanti bagaimana cara bawa traktor, cara mengolah tanah dengan traktor. Jadi istilahnya tidak dibatasi umurnya. Kalau kita masuk SMK, umurnya dibatasi, SMK pertanian. Kita masuk D3 pertanian dibatasi. Ini tidak membatasi umur. Jadi siapapun yang ingin tertarik untuk bertani, silahkan mendaftar ke akademi ini. Jadi akademi ini menarik buat saya untuk kita mungkin sedikit sharing, karena
akademinya tidak membatasi umur. Tapi di sini lebih mengajarkan langsung kepada peserta bagaimana jadi petani. Jadi tidak lihat backgroundnya, tapi bagaimana jadi petani. Jadi itu di Afrika Selatan. Kemudian foto yang kedua ini, ya setiap peserta diajarkan misalnya cara membuat bedengan, cara membawa traktor, cara menggunakan traktor, cara mengolah tanah dan sebagainya. Yang foto yang kedua itu ada apa namanya, teoritisnya juga dikasih, teori-teorinya bagaimana cara kita mengolah tanaman sebagainya juga diberikan teoritis. Tapi dalam tenda biasa ya, tenda yang dibuat kemudian dijelaskan kepada kita apa saja hal yang berkaitan dengan sektor pertanian. Lahannya cukup luas ya kalau saya lihat ya. Jadi lahannya itu kalau nggak salah saya sekitar 100 sekian hektar ya. Dan itu dikelola oleh sebuah akademi untuk menjadi petani. Jadi usianya tidak terbatas, pendidikannya tidak penting, tapi Anda kalau sudah ke sini Anda ingin jadi petani. Menarik kalau buat saya karena ya tidak terlalu tidak terlalu ininya apa namanya? Tidak terlalu dibatasi harus tamat SMA baru bisa mendaftar ke dalam akademi. Ini tidak. Ini tidak dibatasi ya. Siapapun bisa menjadi petani. Dan nanti akan diajarkan semua hal yang berkaitan dengan pertanian. Cara menanam, cara mengolah tanah, menanam, dan sebagainya. Nanti kita mungkin akan kita review satu persatu. Jadi Buhli Farmer Academy ini sangat menarik karena mereka juga punya lahan yang cukup luas. Jadi kalau misalnya kita jadi peserta ingin nanam langsung, kita dikasih terus lahan satu blok misalnya, satu ranti ya. Silakan nanam apa gitu. Dikasih lahan di akademi gitu. Jadi kita sebelum kita nanam di lokasi kita, misalnya kita punya lokasi 2 hektar, ya kita praktek dulu di sini gitu. Sehingga mencegah kegagalan panen. Nah, seperti ini mereka punya gudang, punya sebagainya gitu. Punya instruktur, ya. Mereka ngajarin cara nanamnya dan sebagainya. Jadi coba diperhatikan ya apa namanya warna tanah di sana ya lebih merah ya kalau saya lihat ya. Dan nggak ada hutan ya. Itu juga yang buat saya tertakjub ya. Oh di Afrika ini nggak ada hutan seperti hutan kita ya. Ya harus harus kita tebang hutan dulu kan. Nggak ada hutan yang apa? Nggak ada hutan yang seperti kita ya sebagainya kan. Jadi lebih ke luas seperti itu. Jadi seperti ini konsepnya. Jadi belajarnya di tenda, diajarkan oleh instruktur, jelaskan tentang misalnya pola penanaman, penyiraman dan sebagainya. Jadi ya seperti ini belajarnya dan tidak dibatasi usia, muda, tua dan sebagainya. Itu tidak dibatasi dan saya rasa ini sangat menarik ya belajarnya, sangat santai dan ya, membuat kita juga paham tentang hal-hal yang bersifat teknis. Ini lahan yang mereka punya, ya. Kemudian itu ada apa namanya, ada blok-bloknya yang dikelola dan sangat luas lahannya dan sejauh mata memandang. Ya. Ini apa namanya di Buhli Academy ya. Ini contoh apa namanya pemanfaatan lahan. Ya. Mereka menjelaskan cara penanaman dan sebagainya. Mungkin kalau kita lihat cuacanya sangat terik ya, beda dengan di Indonesia. Ini di Afrika ya cuacanya, struktur tanahnya ya. Jadi alhamdulillah ya kita kadang-kadang harus bersyukur ya negara kita ini negara yang sangat subur, kaya dan cukup matahari, cukup hujannya ya. Tapi kalau di Afrika kita lihat ya Masya Allah ya sangat gersang ya, panas. Nah, tapi itulah ya Allah juga memberikan kemudahan. Ternyata di sana juga bisa jadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam, tani ya. Jadi inilah kebesaran Allah. Ternyata yang selama ini kita berpikir Afrika itu tandus, ternyata banyak juga digunakan, dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, juga peternakan ya. Jadi di Buhli Academy ini juga diajarkan kita untuk cara bagaimana beternak.
Kemudian yang menariknya lagi di Afrika Selatan, khususnya di kota Johannesburg, mereka punya pasar ya. Ini pasar di kota yang menampung hasil-hasil pertanian. Dan di sana ada lab untuk ngecek pestisidanya berapa persen gitu. Misalnya kalau di bunga kol berapa persen. Dan juga ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan itu ya supaya sayur mayur itu nggak membusuk ya. Apa namanya, cold storage kalau tidak salah. Cold storage itu lemari es untuk menyimpan hasil panen. Jadi ada di kota Johannesburg yang terintegrasi dengan pasar. Jadi pasarnya sangat modern ya, tidak nggak becek pasarnya, tapi sangat modern. Ada labnya untuk ngecek kadar pestisida sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Ya seperti itu ya. Jadi sangat menarik di sana. Ada lahan pertaniannya, ada akademinya, ada pasarnya ya. Jadi dan foto yang di sini, foto yang kedua ini foto pengelola pasar. Jadi foto pengelola pasar yang jelaskan apa tugas pengelola pasar dan sebagainya. Sedangkan ini yang foto terakhir ini foto di depan pasar. Jadi ya saya rasa dengan konsep lahan pertanian, uh, lembaga pendidikan, ada pasarnya untuk menjual yang terintegrasi itu menjadi hal yang sangat sangat penting ya. Tiga hal, ada petaninya, ada lahannya, ada lembaga pendidikannya, kemudian ada pasar untuk menjual produk-produk pertanian. Itu pengalaman yang saya dapatkan ketika berkunjung ke kota Johannesburg di Afrika Selatan selama kurang lebih 15 hari. Mungkin itu yang bisa kami share dalam kesempatan pada malam ini, obrolan tentang sistem reformasi agraria dan juga sistem pertanian di Afrika Selatan. Mungkin sebagai penutup, sebelum kita mungkin nanti kalau ada satu dua pertanyaan, sebagai penutup bahwa Afrika Selatan itu merupakan negara yang sangat peduli terhadap sektor pertanian. Kemudian mereka memiliki beberapa akademi pertanian yang khusus mendidik peserta menjadi petani. Yang ketiga, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada anak muda yang menganggur untuk dilatih menjadi petani dan beberapa kasus mereka juga diberikan tanah oleh negara untuk digarap, dikelola sehingga mereka dapat mengelola tanah tersebut. Sebagai gambaran bahwa di Afrika Selatan itu tingkat pengangguran juga sangat tinggi ya, lebih dari 20%, sangat tinggi, terutama di kalangan orang kulit hitam. Jadi pemerintah juga sangat prihatin ataupun sangat peduli terhadap upaya untuk mengurangi pengangguran di kalangan anak muda, terutama di kalangan pemuda kulit hitam di Afrika Selatan. Mungkin salah satu solusinya dengan mendidik mereka menjadi petani yang bagi mereka yang suka bertani dan diberikan pelatihan untuk jadi petani, bukan pelatihan terlalu formal tapi teknisnya juga. Kemudian bila memungkinkan diberikan lahan oleh negara untuk dikelola menjadi lokasi pertanian. Jadi harapannya apabila ada pengangguran, kemudian pengangguran itu dilatih menjadi petani, kemudian setelah mampu mengolah tanah, kalau mungkin negara memberikan kesempatan, diberikan lahan sehingga mereka dapat mandiri dan tidak lagi tergantung dengan bantuan-bantuan orang lain, mandiri dan mampu menghasilkan produk dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nantinya juga akan meningkatkan perekonomian daerah di mana mereka tinggal. Mungkin itu sebagai sharing malam ini tentang reformasi agraria, di mana Afrika Selatan itu memberikan kesempatan kepada orang kulit hitam untuk menjadi petani dan diberikan lahan pertanian. Kemudian sektor pertanian di Afrika Selatan sangat bagus di sana dan berkembang dengan baik, termasuk integrasi antara pertanian, lembaga pendidikan, dan pasar. Itu saja, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusi kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin langsung kita tutup pertemuan kita pada malam ini.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, baik di chat maupun di ini, kalau ada pertanyaan di chat, silakan di kolom chat, Bang Burhanis, kalau misalnya sulit ini ya, kalau ada hal yang mungkin ingin ditanyakan, kalau misalnya tidak ada hal yang ditanyakan lagi, kita langsung tutup. Ya, sudah membuka moodnya, Bang Burhanis, ada pertanyaan mungkin? Jelas Pak Said terkait dengan pemaparan yang di Afrika Selatan sangat menarik sih Pak Said. Mudah-mudahan kita nanti bisa mencoba mengintroduksi di sini Pak Said ya. Amin ya. Mungkin harapan kita juga bagaimana pola-pola di Afrika Selatan itu dengan apa namanya mendirikan sebuah akademi tani ya. Ini Iya. bukan akademi pertanian, akademi farmer ya, petani. Jadi akademi mendidik petani tanpa melihat umur dan ijazahnya. Jadi Anda masuk ke sini jadi petani. Jadi tidak lagi tanya ijazah, tamat apa tidak perlu. Jadi S3 pun kalau mau jadi petani juga dididik seperti biasa. Selain dikopralkan dulu semua ya. Dikopralkan dulu semua, kemudian dididik bagaimana dasar-dasar bertani. Terima kasih eh, untuk kesempatan dan juga untuk diberi kesempatan berbagi tentang Akademi Tani yang ada di Afrika Selatan. Mudah-mudahan tadi harapan kita bagaimana kita bisa mengadopsi ATM, amati, tiru, modifikasi yang ada di Afrika Selatan itu bisa kita tiru di sini, membentuk sebuah akademi tani, dan nantinya yang masuk akademi itu bisa kita latih dasar-dasar bertani dan bisa memberikan manfaat bagi ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi, kemandirian ekonomi Indonesia, Aceh pada khususnya. Demikian sharing malam ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hanya kepada Allah lah kita memohon ampunan. Semoga Allah selalu mengayomi, memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, terutama bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi nusa dan bangsa. Amin. Pertanyaan, mengutip sebuah pernyataan dari John F. Kennedy, jangan bertanya apa yang negara telah berikan kepada kamu, tapi sekali-sekali bertanya kira-kira selama hidup, selama menjadi warga negara, sumbangsi apa yang mungkin bisa kamu berikan sehingga negara kamu itu bisa menjadi maju dan lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang perlu kita resapi, kita renungkan pernyataan dari seorang Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, bahwa kita itu harus bisa memberikan sesuatu yang kecil sekalipun untuk negara kita sehingga lebih baik ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.